Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan kata. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Berjumpa lagi dengan saya, Trista Oriza Satifah di channel YouTube Sang Sekata. Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang bagaimana membuat paragraf yang baik dan benar. Jika kawan kata belum menyaksikan video tersebut, silahkan klik tautan yang ada di pojok kanan atas. Nah, kawan kata, kali ini Trista akan mengajak kawan kata untuk belajar tentang penalaran. Kira-kira apa ya yang dimaksud penalaran? Goris Keraf menjelaskan bahwa penalaran adalah suatu proses berpikir yang berusaha menghubung-hubungkan fakta-fakta atau evidensi-evidensi yang diketahui untuk mencapai suatu simpulan. Sedangkan Setia Yuwana mendefinisikan penalaran sebagai proses mengambil simpulan dengan bantuan bahan bukti atau petunjuk. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penalaran merupakan suatu proses berpikir dengan memanfaatkan fakta-fakta sehingga menghasilkan suatu simpulan yang mengandung bentuk proposisi atau rancangan usulan. Nah, proposisi itu sendiri mempunyai batasan, yaitu pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya atau ditolak karena kesalahan yang terkandung di dalamnya. Proposisi mempunyai karakteristik sebagai berikut. Proposisi selalu berbentuk kalimat, terutama kalimat deklaratif, tetapi tidak semua kalimat adalah proposisi. Dalam tulisan, proposisi dapat berupa fakta maupun opini. Fakta-fakta dalam proposisi dapat berupa evidensi. Yang dimaksud dengan evidensi adalah semua fakta yang ada yang dihubung-hubungkan untuk membuktikan adanya sesuatu, serta merupakan hasil pengukuran dan pengamatan fisik yang digunakan untuk memahami suatu fenomena. Hal ini sering disebut juga sebagai bukti empiris. Evidensi tersebut dapat berupa data dan informasi yang telah diuji. Cara menguji data adalah dapat dilakukan dengan observasi, kesaksian, dan otoritas. Nah, untuk menguji data atau informasi, perlu adanya dasar yang digunakan, yaitu konsistensi, yang berarti ketetapan dan kemantapan, serta koherensi, yang berarti tersusunnya uraian atau pandangan sehingga bagian-bagiannya berkaitan satu dengan yang lain. Sedangkan, cara menilai otoritas adalah dengan tidak melibatkan prasangka, memperhatikan pengalaman dan pendidikan otoritas, memperhatikan kemasyhuran dan prestise, serta koherensi dengan kemajuan. Nah, kawan kata, jenis penalaran terbagi menjadi dua, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif adalah proses mengambil simpulan yang didasarkan pada pengamatan terhadap sejumlah hal atau gejala yang khusus. Penalaran ini biasanya juga diberi pengertian sebagai penalaran yang berawal dari yang khusus atau spesifik dan berakhir pada yang umum. Yang khusus itulah fakta, asumsi, atau andaian. Sedangkan yang umum itulah generalisasi, simpulan, atau rampatan. Contoh, suhu badan tinggi adalah gejala COVID. Susah bernafas juga gejala COVID. Orang yang suhu badannya tinggi dan susah bernafas memiliki gejala terjangkit COVID. Penalaran deduktif biasanya berangkat dari yang umum dan diakhiri dengan yang khusus. Proses pengambilan simpulan diawali dengan perampatan
suatu gejala yang biasanya juga diturunkan dengan proses induktif, diikuti oleh penerapan rampatan itu pada peristiwa atau hal tertentu, dan diakhiri dengan simpulan deduktif atas dasar rapatan dan penerapan rampatan itu. Nah, coba kawan kata berikan satu contoh penalaran deduktif di kolom komentar ya. Demikian video tentang penalaran. Semoga dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan kawan kata dalam menjelaskan dan mengembangkan penalaran ya. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share agar kami dapat terus berbagi video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.